Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya buka masker supaya suara tidak mendem. Tadi masih pakai masker supaya enggak batuk karena dupa, suka alergi. Sekalian aja pakai masker. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, minggu ini kita merayakan hari raya tubuh darah Kristus yang selalu kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Seringkali orang Katolik kurang menyadari ini, bahwa Ekaristi adalah puncak. Maka dia merayakan Ekaristi seperti doa pribadi, dalam arti bahwa cukup Ekaristi sampai dia nggak pernah doa pribadi. Apa mungkin sebuah puncak tanpa dasar? Itu aja. Kalau merasa dia percaya bahwa doa itu membangun relasi dengan Tuhan dan dia tidak mau melakukan itu, apa yang mau bisa dibantu? Ini suatu fakta. Dari sini saya berpikir hal positif dari agama-agama lain yang paling tidak saya ketahui, misalnya agama Islam. Dia bisa ngaji. Ngaji itu sebenarnya punya kekuatan menjiwakan doa dalam batinnya dengan suara tanpa dia sadar. Itu akan membersihkan jiwanya, membawa relasi dengan Tuhan. Juga ada zikir. Orang Buddha punya parita, orang Katolik punya rosario dan lain-lainnya. Silakan. Percayalah, Ekaristi akan menjadi puncak. Setiap Ekaristi ada Pentakosta yang sejati. Pentakosta itu apa? Pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita di dalam komunio sakramental. Tetapi ada dasarnya. Bukannya orang nggak pernah doa di rumah, kucuk-kucuk di sini nonton misa karena tidak ada keterlibatan hati. Keterlibatan hati saja tidak cukup sebenarnya kalau tidak ada dasar yang lain, yaitu devosi doa pribadiku yang selalu membawa saya semakin berakar dalam kehidupan iman saya. Maka setiap Ekaristi kita semakin mengalami diteguhkan dalam persatuan dengan sumber dan tujuan hidup kita. Demi nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus besertamu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita merayakan Hari Raya Tubuh Darah Kristus yang setiap kali kita rayakan dalam perayaan Ekaristi, kita dipersatukan dengan tubuh komunio yang bahwa kita bersatu dalam cinta kasih Tuhan dan kita satu sama lain sebagai umat Allah. Kita juga semakin diteguhkan dan diperbarui dalam Roh Kudus yang kita alami, yang kita rayakan di dalam perayaan Ekaristi. Maka marilah kita mensyukuri karya agung Allah ini. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya buka masker supaya suara tidak mendem dan tadi masih pakai masker supaya enggak batuk karena dupa, suka alergi. Sekalian aja pakai masker. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, minggu ini kita merayakan hari raya tubuh darah Kristus yang selalu kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Dan Ekaristi adalah puncak dan pusat dari seluruh perayaan iman gereja. Kalau kita menyadari Ekaristi adalah puncak, artinya harus ada dasar lain yang sudah kita tekuni sehingga kita dapat merayakan Ekaristi dengan bahasa puncak ini. Kalau kita tidak memiliki dasar yang kita tekuni dalam hidup sehari-hari yang saya sebut doa pribadi, maka dipastikan kita akan merayakan Ekaristi dalam kekosongan. Kita harus mempunyai dasar lain yang membawa kita merindukan, mendambakan, mengharapkan untuk bisa merayakan perayaan Ekaristi yang menjadi puncak. Dan saya katakan juga disinilah kita selalu dibaharui Roh Kudus yang meneguhkan, menghidupi kita, membawa relasi dengan Allah. Seringkali orang Katolik kurang menyadari ini, bahwa Ekaristi adalah puncak. Maka dia merayakan Ekaristi seperti seperti doa pribadi, dalam arti bahwa cukup Ekaristi sampai dia nggak pernah doa pribadi.
Apa mungkin sebuah puncak tanpa dasar? Itu aja Anda berpikir. Tidak mungkin Anda bisa mencapai sebuah puncak, menghayati sebuah pencapaian puncak kalau yang dasar ini tidak ada pada kita. Kalau kita tiba-tiba ke puncak, itu berarti ini jadi dasar, Ekaristi menjadi dasar, bukan menjadi puncak perayaan iman. Tanpa hidup doa pribadi, boleh saya katakan perayaan Ekaristi tidak mempunyai dasarnya. Iman yang berakar terutama karena kita memiliki kebiasaan membangun doa hidup pribadi dalam membangun relasi dengan Allah. Saudara-saudari yang kasih Tuhan, sebuah kenyataan pengalaman, saya nggak tahu apakah ini tepat untuk dikatakan sebagai ilustrasi. Selama ini dalam pelayanan doa, terutama mereka yang berhadapan dengan kuasa gelap, mereka yang dipelet sehingga kemampuan menentukan kebebasan diri nggak ada lagi, pikirannya menjadi sudah terkendalikan dan lain-lain. Entah kuasa gelap yang berkaitan dengan santet-santet yang membuat orang merasa terganggu secara fisik, secara rohani dan lain-lain. Dari seluruh pengakuan yang ada dari mereka yang saya bantu, entah melalui manifestasi dan lain-lain, satu hal yang selalu sama, mungkin bisa nggak sama, tetapi yang saya alami, yang saya ingat 90% lah, katakan begitu. Untuk 10% yang bagi saya mungkin terlupakan, mengatakan hal yang sama, bahwa mereka yang dipelet, mereka yang disantet masih bisa merayakan Ekaristi dengan tenang di gereja, tetapi sangat sulit untuk doa pribadi di rumah. Ini saja pengakuan yang ada. Meskipun dalam takaran-takaran tertentu mereka merayakan Ekaristi, kadang mereka nggak tenang, tetapi masih bisa duduk manis di gereja, bisa ngikuti menyambut komuni. Masalahnya apakah hatinya dalam menyambut, sungguh-sungguh dia menyambut, atau dalam kekosongan, itu nggak bisa diketahui. Tetapi dipastikan mereka bisa setiap minggu rutin ke gereja. Bahkan ya, pasangannya yang mempelet dia pun bisa mengantar dia ke gereja, duduk bersama manis. Tetapi satu hal yang gak pernah bisa, doa pribadi. Saya selalu tanya, apakah kamu bisa doa selama dia di rumah, ketika mau doa pribadi selalu gak merasa nyaman, rasa dia gak bisa melakukannya. Inilah ya, dasar itu ada yang perlu kita kuatkan sehingga kita bisa merayakan Ekaristi, punya arti. Karena doa pribadi sungguh-sungguh kebebasan manusia itu sangat ditentukan dibandingkan Ekaristi duduk manis. Bisa Anda diam aja awal sampai akhir, meskipun itu tidak diharapkan kita diam, karena itu akan kita menjadi orang yang hanya penonton upacara misa. Kalau hati kita tidak terlibat, itu saja, diam aja bisa. Saya kira mereka duduk diam, merasa sudah melakukan kewajiban agamanya, sehingga dia merasa Tuhan masih menyertai dia. Ya apa itu segala macam ya nggak ngerti lah. Tapi yang pasti kalau dia tidak punya kebiasaan hidup doa pribadi itu sangat menentukan dalam posisi saya situasinya bersih atau enggak, nyaman di dalam Tuhan atau enggak. Kalau orang sudah doa pribadi nggak bisa, pasti ada nggak beres. Jangan dianggap sebagai hal yang wajar. Kita nggak pernah tahu sentuhan-sentuhan kekuatan gelap yang ingin merebutkan kita. Harusnya doa pribadi membuat kita happy, ada damai setelah itu, bukan bertambah-tambah segala kegelisahan. Maka saya selalu kalau orang minta bantuan, kalau berkaitan dengan itu, saya tanya, waktu rosario apa yang terjadi? Apa yang kamu alami? Banyak mengatakan nggak pernah rosario, doa nggak pernah doa. Orang-orang itu kayak agak malas dibantu, karena mereka nggak pernah ada perjuangan menolong orang seperti itu. Ya itu bekerja sendiri. Saya percaya Tuhan hanya akan menolong orang yang menolong dirinya. Kalau merasa
dia percaya bahwa doa itu membangun relasi dengan Tuhan dan dia tidak mau melakukan itu, apa yang mau bisa dibantu? Ini suatu fakta ya, yang saya mengerti di dalam pelayanan doa. Maka hal positif dari sini, saya berpikir hal positif dari agama-agama lain yang paling tidak saya ketahui, misalnya agama Islam. Dia bisa ngaji. Ngaji itu sebenarnya punya kekuatan menjiwakan doa dalam batinnya dengan suara. Ya. Tanpa dia sadar, itu akan membersihkan jiwanya, membawa relasi dengan Tuhan. Juga ada zikir. Orang Buddha punya parita. Orang Katolik punya rosario. Dan lain-lainnya silakan. Kenapa saya ke rosario? Karena saya taunya rosario, yang lainnya saya nggak tahu. Karena bagi saya yang penting bahwa doa ini yang membangun relasi dengan Tuhan, bukan banyaknya doa, bukan macamnya doa. Orang Katolik ada rosario. Itu yang diandalkan dalam hidup, membangun hidup pribadi, relasi pribadi dengan Tuhan yang berakar, yang doanya menjiwa, membatin. Tetapi banyak orang Katolik dia hanya mengandalkan yang penting saya ke gereja seminggu sekali. Itu pun hanya duduk kayak patung. Itu namanya menonton misa. Ya, menonton pentas berdoa. Ya. Orang yang doanya hanya gini-gini segala macam, tetapi dia tidak pernah melakukan sesuatu di dalam doa pribadi yang diucapkan secara verbal, yang verbalnya menggema dalam seluruh tubuh, roh dan jiwanya, sebenarnya nggak banyak manfaat. Ya. Maka doa yang hanya begini-gini itu nggak ada artinya. Tuhan bukannya mau disembah, tetapi Tuhan itu berakar, menjiwa dalam diri kita, dan itu hanya doa pribadi yang bisa kita lakukan. Dan kalau kita sudah melakukan itu, percayalah, Ekaristi akan menjadi puncak karena sudah mempersiapkan sebuah kerinduan bagi kita untuk merayakannya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, kalau relasi kita sungguh berakar dalam hidup doa, maka perayaan Ekaristi sungguh dapat kita artikan sebagai puncak yang sesungguhnya, sebagai perayaan iman kita yang kita lakukan setiap hari di rumah. Ya. Sehingga ini puncaknya, bukan tiba-tiba kita masuk puncak. Maka orang yang tidak pernah berdoa pribadi ini nggak pernah menjadi puncak. Ini hanya untuk selingan atau tontonan yang Anda tidak akan mendapatkan apa-apa. Dan Anda pun akan tidak merasa bahwa Anda mengalami sentuhan-sentuhan kekuatan gelap, nggak berasa. Ya. Karena Anda duduk tenang. Bahkan mau saya katakan, orang yang mempelet pun ikut ke gereja mengantar pasangannya, dia bisa. Tetapi dia tidak bisa doa pribadi. Itu saja. Karena doa pribadi sangat berkaitan dengan kebebasan pribadi. Di sanalah kita mempunyai kata-kata verbal yang kita ucapkan. Ya, itu sungguh menyatu dalam jiwa kita. Terutama juga bukan hanya mulut, tetapi dalam situasi hati kita yang berserah kepada Tuhan. Yang sangat pribadi. Yang hanya tahu aku dan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, pada perayaan Ekaristi kita sungguh memang berpartisipasi secara langsung dalam penebusan, karya penebusan Tuhan. Bahwa Yesus mempersembahkan dirinya kepada Bapa dalam kasih sampai mati, wafat di kayu salib, dan untuk memberi rohnya kepada kita. Maka dalam perayaan Ekaristi kita mengalami sebagai perayaan aktualisasi wafat dan kebangkitan Kristus, dan saat ini Yesus dengan kebangkitannya memberikan rohnya kepada kita. Sehingga dapat saya katakan setiap kita merayakan Ekaristi, dan Ekaristi merupakan Pentakosta yang sejati. Jadi setiap Ekaristi ada Pentakosta yang sejati. Pentakosta itu apa? Pencurahan Roh Kudus, turunnya Roh Kudus. Enggak setiap kali kita Ekaristi kita mengalami pencurahan, pembaharuan Roh Kudus dalam hidup kita. Di dalam perjalanan hidup iman kita, yang setiap hari Roh Kudus yang dicurahkan kepada kita di dalam komunio sakramental. Kita diteguhkan, percaya, kita pulang dengan Roh Allah yang diperbarui, yang diteguhkan kembali.
Tetapi ada dasarnya. Bukannya orang nggak pernah doa di rumah, kucuk-kucuk di sini seakan-akan ya tambah lagi nonton misa. Banyak yang nonton misa karena tidak ada keterlibatan hati. Ya. Keterlibatan hati saja tidak cukup sebenarnya kalau tidak ada dasar yang lain, yaitu devosi doa pribadiku yang selalu membawa saya semakin berakar dalam kehidupan iman saya. Melalui Ekaristi hidup kita selalu diperbarui dalam cinta kasih Tuhan, dan persatuan dengan cinta kasih Tuhan inilah menjadi sumber dan tujuan hidup manusia. Maka setiap Ekaristi kita semakin mengalami ya diteguhkan dalam persatuan dengan sumber dan tujuan hidup kita. Amin. Terima kasih pada seluruh umat yang ikut dalam kebersamaan perayaan Ekaristi, baik yang saya offline maupun ikuti live streaming di rumah. Semoga kita semakin dikuatkan lagi dengan doa pribadi kita yang semakin berakar dalam relasi dengan Tuhan, supaya Ekaristi semakin punya maknanya sebagai menerima, membuka diri akan Roh Kudus Allah, sehingga setiap perayaan Ekaristi kita percaya Roh Allah selalu menguatkan kita senantiasa untuk hidup kita. Dan terima kasih untuk semua petugas, juga petugas live streaming, Istina, Kul, dan semua yang terlibat menyelenggarakan kegiatan misa yang khusus ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu. Semoga dalam mengamalkan amanat Ekaristi ini, saudara-saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saudara sekalian, dengan perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi kita diutus.